Ya, baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Masih loading, Bu. Masih loading. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran interaktif ya, dan urgensinya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya media itu dalam sebuah teori ilmu komunikasi, media dikatakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan ya agar dari penyampai pesan dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Nah, karena dalam proses pembelajaran itu terjadi proses transferan ilmu, jadi diperlukan sebuah media di mana dari pengajar ataupun pendidik kepada peserta didik ya agar pesan-pesan pembelajaran itu tersampaikan sehingga tujuan pembelajarannya pun tercapai ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah di ruang Zoom ini yang sudah berpengalaman pasti sudah mengalami ya semuanya. Oke, kemudian di sini saya menjelaskan sedikit ya, bahwasannya kalau media pembelajaran itu sebuah alat bisa berupa software, bisa juga berupa aplikasi ya, di mana digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran, ide, gagasan yang berupa bahan ajar oleh yang dibuat oleh si guru gitu. Nah, media pembelajaran ada yang bentuknya sederhana hingga kompleks. Nah, sekarang ini yang sedang di era 4.0 yang sedang dikembangkan adalah media interaktif berbasis multimedia yang base-nya itu dia game, dalam bentuk game. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak ya, peserta didik banyak yang suka bermain game gitu kan. Bahkan kalau yang sekarang lagi happening atau sekarang sedang digemari anak-anak itu Mobile Legend ya. Tidak hanya anak-anak, bahkan dewasa pun masih bermain game gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita perlu ketahui juga bahwasannya kedudukan media pembelajaran itu adalah sejajar dengan metode pembelajaran. Jadi ketika guru membuat sebuah RPP ya, kemudian kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang sudah sangat detail ya. Jadi buku ajarnya sudah memuat tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya, kemudian sudah memuat metode apa yang digunakan. Nah, dengan melihat metode pembelajaran yang digunakan, si guru bisa memutuskan media apa yang dikembangkan selama pembelajaran itu berlangsung. Tujuannya adalah agar capaian pembelajarannya tercapai, bisa disampaikan, siswanya pun paham apa yang materi yang sudah diajarkan gitu ya. Nah, di sini ada bagannya, kedudukannya. Jadi media informasi ini sejajar dengan metode instruksional, dengan metode pembelajarannya. Gitu. Jadi dengan adanya dengan metode pembelajaran yang sudah ditetapkan, jadi si guru bisa memilih kira-kira media pembelajaran yang seperti apa yang bisa meningkatkan feedback. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita beralih ke media interaktif. Nah, Bapak Ibu bisa dapat dipahami bahwasannya yang namanya interaktif itu bisa berupa teks, bisa gambar bergerak ataupun animasi ya. Kemudian juga video, audio hingga video games. Nah, kebetulan saya mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Raden Intan Lampung.
setiap semesternya mahasiswa itu saya instruksikan untuk membuat sebuah media pembelajaran ya, media pembelajaran yang dimana mereka mereview apa yang sudah pernah kita bahas di kelas dan mereka membuatnya cukup kreatif. Ada yang nanti ada berbagai macam aplikasi gitu. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, sebelum membahas mengenai media pembelajaran interaktif, platformnya seperti apa, kita bahas dulu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar apa sih? Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya lebih fokus, kemudian juga pengembangan karakter anak lebih ditonjolkan, kemudian kompetensi anak di kelas ya itu lebih di follow up. Jadi mereka lebih bisa mengembangkan diri gitu. Nah, kemudian karakteristik yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk mengembangkan soft skill anak. Kemudian yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila ya, yang mungkin Bapak dan Ibu guru sudah melaksanakannya di sekolah. Kemudian berikutnya adalah fokus kepada materi esensial sehingga ada waktu yang lebih mendalam bagi bagi si siswa ya tadi yang sudah disinggung oleh Bapak narasumber pertama ya, ada literasi dan numerasi, kemudian juga selain itu fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran itu lebih disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, di sini mengapa sih media pembelajaran interaktif sangat dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka Belajar? Jelas sekali ya, karena kurikulum Merdeka Belajar itu menekankan pada arus kemajuan teknologi dan di sini menuntut siswa untuk mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau. Kemudian berikutnya dengan media pembelajaran interaktif gitu ya, yang khususnya digunakan pada kurikulum Merdeka ini, pembelajaran itu tercipta menjadi lebih efektif, efisien, kemudian lebih meaningful, lebih bermakna untuk siswanya ya Bapak Ibu. Kemudian juga tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan ya di dalam buku ajar gurunya gitu. Nah, berikutnya di sini ada beberapa media pembelajaran interaktif. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya ya. Ada yang berupa tampilan teks, suara, video gitu. Kemudian ada yang kombinasi antara keduanya. Ini ada berbagai macam aplikasi. Ada aplikasi Canva, Powtoon, kemudian Prezi, ya, ada KineMaster, ada Assembler Edu, ada Gametize, kemudian ada Kahoot, ada juga Educandy. Nah, nanti saya akan berikan contoh-contohnya ya, dan Bapak Ibu mudah sekali membuatnya, sudah ada template-nya, tinggal nanti mungkin share linknya ke peserta didiknya, siswa-siswi di sekolah. Nah, kemudian berikutnya di sini ada karena sekarang semuanya itu hampir seluruhnya suka bermain games ya. Ada beberapa tipe permainan dalam salah satu aplikasi media pembelajaran interaktif. Itu ada yang berbentuk match up, kemudian ada yang berbentuk kuis ya. Kalau di Kahoot itu biasanya dia berbentuk kuis true or false, kemudian atau multiple choice, pilihan ganda ya.
Terus ada yang berupa random wheels, ada putaran roda, ada open the box, kemudian ada group shot, ada find the match, ada memasangkan jawaban, kemudian ada random cards, ada melengkapi kata, missing words ya kalau dalam permainan bahasa Inggris, ada word search, mencari kata, ada crossword juga, misalkan menemukan jenis-jenis nama binatang. Nah, itu ada crosswordnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya ini salah satu contoh media interaktif pembelajaran ya, media pembelajaran interaktif yang dikembangkan mungkin dari beberapa perusahaan juga. Ada juga kebetulan ketika saya kuliah ya, banyak kawan-kawan yang mereka membuat pengembangan media pembelajaran seperti salah satunya seperti ini gitu. Jadi ada media pembelajaran interaktif ini matematika ya, matematik, ada materinya main, median, modus, diagram. Nah, di dalam ketika kita klik nanti biasanya ada berupa soal, penjelasan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tadi yang saya katakan akan saya tunjukkan juga, ini salah satu platformnya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Apakah terlihat? Kalau nggak terlihat atau suaranya kurang jelas, bilang aja. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Ya, nah di sini yang pertama itu adalah Canva. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru sudah mengetahuinya. Kita tinggal kalau ada koneksi internet, terkoneksi internet ya, kita bisa buka di canva.com. Dan ini Bu, banyak masih di yang PPT, free. Bu. Kenapa? Ini masih di PPT, Bu, gambarnya, Bu. Oh, masih di PPT ya? Iya, saya screen-nya, Bu. Oke, sebentar. Ya, nah, saya coba share screen ya. Nah, ini sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat, Bu. Oke, ya. Ini adalah beberapa platform ya, beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada Canva, dan ini bisa di-download di handphone. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa membuatnya hanya melalui Android-nya saja gitu. Kemudian di sini mungkin yang dikhawatirkan apakah berbayar. Tentu ada yang berbayar dan ada template yang gratis. Itu banyak template yang gratis. Nah, kemudian kalau memang kita ingin membuat presentasi, kita ada di dalamnya sambil presentasi, itu bisa dengan talking presentation ini. Ya, di sini banyak sekali, ada berbagai macam template ya. Jadi tinggal kita pilih mana yang gratis. Jadi nanti ada muka kita di situ di dalam presentasinya. Terus selesai kita buat, kita bisa tayangkan di LCD-nya. Gitu. Kemudian, nah di sini nanti Bapak dan Ibu bisa memilih template-templatenya ya. Ini karena hujan, jadi mungkin jaringannya agak sedikit terkendala. Dan ini bukan hanya dapat dibuat di laptop saja atau komputer saja, tetapi juga bisa dibuat di handphone. Kemudian ada di sini Powtoon. Ini banyak banyak mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah membuat media pembelajaran menggunakan Powtoon ini, dan ini adalah salah satunya ya Bapak dan Ibu. Nah, ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Nah, ini untuk, mereka membuat, mereka seolah menjadi guru, kemudian mereka membuat media presentasi seperti ini. Nah, jadi
lebih fungsi pengembangan menarik gitu ya, ada tujuan pembelajarannya. Pengembangan instrumen penilaian. Nah, saya katakan bahwa dalam setiap membuat media pembelajaran, baik itu yang sederhana maupun yang kompleks, itu harus ditampilkan tujuan pembelajarannya. Nah, berikutnya ada Gametize. Ini lumayan agak baru ya, gametize.com. Jadi di sini ada template, ada produknya seperti apa. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja. Kalau templatenya nanti bisa disesuaikan ya. Nah, ini ada yang English untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi tinggal disesuaikan apa yang mau ditanyakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat di aplikasi Gametize ini. Kemudian ada juga Educandy, ya. Ini Educandy di sini bisa ada apa? Kita bisa langsung bermain ataupun bisa membuat gamesnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru ingin membuat gamesnya, itu bisa klik di sini educatorsnya. Gitu. Educandy ya. Ya, di situ educandy.com ya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang ini dikembangkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menarik pembelajaran siswa ya, apalagi di kurikulum Merdeka Belajar ini seperti yang tadi tujuannya itu adalah untuk si siswa soft skill-nya lebih tereksplorasi, terus lebih dikembangkan, kemudian lebih fleksibel dalam mengembangkan dirinya ya. Jadi dikembangkanlah banyak berbagai macam aplikasi media pembelajaran interaktif, salah satunya yang tadi beberapa saya contohkan gitu. Kemudian sebenarnya media pembelajaran interaktif itu tidak selalu harus canggih, dalam artian tidak selalu harus berbasis teknologi juga. Jadi kita juga bisa misalnya mungkin di daerah-daerah yang tertinggal, ataupun mungkin Bapak dan Ibu guru pernah menonton Laskar Pelangi ya, di situ Bu gurunya saya rasa cukup kreatif gitu, membuat media pembelajaran interaktif sehingga pembelajaran itu TikTok istilahnya. Jadi siswanya paham, kemudian gurunya juga menjelaskan dengan dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Itu salah satu dapat dikatakan salah satu media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan untuk semuanya. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah media pembelajaran interaktif itu mungkin tidak selalu yang teknologinya canggih gitu. Baik, saya rasa karena mungkin waktunya juga sudah hampir habis ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu guru. Sekian penjabaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.